Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab shalah dan bab sujud sahwi. Anda rasa cukup ya. Kita masuk ke bab berikutnya, yakni bab al-mururi baina yaday al-musalli. Bab tentang hukum melewati orang salat. Bab hukum melewati orang salat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan sifat sabar pada kita untuk belajar agama, nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu ini panjang ya. Nuntut ilmu ini kita harus menjalaninya bertahap, tidak meloncat. Kalau kita perhatikan kitab hadis Umdatul Ahkam yang kita bahas ya, itu susunannya sangat bagus sekali. Dari kitab Tohara, kemudian kitab Shalah, dan kitab Shalat ini sangat panjang ya, sangat panjang. Setelah itu kitab Janaiz ya, kemudian kitab Zakat, kitab Siyam, kitab Hajj. Ini tentang ahkamul ibadat, hukum-hukum apa? Ibadah. Jadi hukum ibadah didahulukan daripada hukum muamalah. Setelah ini nanti setelah ahkamul ibadat, haji selesai, baru masuk ahkam muamalah. Kitabul buyu' tentang jual beli dibahas, walaupun singkat tapi lengkap. Setelah itu masuk muamalat, ahkam usrah tentang kitab nikah, perceraian dan seterusnya sampai terakhir ya. Dan kita bersabar untuk mempelajari hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun satu dua hadis yang kita baca di majlis ini ya. Dan terus kita belajar dengan bertahap, tadarruj. Kenapa didahulukan hukum ibadah daripada hukum muamalah? Tahu kan hukum muamalah ya, tentang jual beli, riba dan seterusnya. Karena hukum-hukum ibadah kaitannya, kata ulama, berkaitan dengan hak Allah. Dan hak Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan daripada hak makhluk. Ya.
Berapa banyak dari manusia atau sebagian dari saudara kita belajar ahkam muamalat sebelum belajar tentang toharo, sholat, zakat, puasa. Jadi timpang. Bahkan akidahnya belum dipelajari, tauhid belum mantap, ya. Ini kurang tepat. Sebagian orang semangat belajar ahkam muamalat, tetapi tauhidnya belum dipelajari. Dan banyak terjadi kekurangan karena apa? Banyak ikhwah yang bertanya tentang hukum muamalat, riba dan seterusnya. Ketika tauhidnya belum mantap, tidak bisa ditinggalkan juga. Apa artinya bertanya tentang ini dan seterusnya kalau tauhidnya belum mantap? Ya. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid dulu sebelum segala sesuatu. Rasul mendakwahkan tauhid di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun tauhid dan tauhid terus. Bahkan Al-Qur'an saja ketika diajarkan itu belajar tauhid dulu. Dan di Madinah juga tetap memperhatikan masalah tauhid. Baru setelah hijrah ke Madinah muncul atau turun ayat-ayat berkaitan dengan ahkam lebih terperinci. Ya. Oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, kita terus belajar fokus tauhid, akidah dan manhaj perkuat. Akidah, manhaj tidak boleh bosan. Kita terus belajar dan belajar dan belajar. Ya. Nah, kita masuk ke bab al-murur baina yaday al-musalli, bab melewati orang yang sholat. Sesuatu yang sudah maklum dan kita ketahui bersama, orang yang sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berada di hadapannya. Dan kita yakin Allah berada di atas arsy, di atas langit yang 7. Allah di ketinggian. Tapi setiap hamba yang sholat, Allah di hadapannya. Dan bagi Allah sangat mudah. Ya, tidak perlu kita bertanya Allah di atas, tapi kenapa Allah berada di depan orang sholat? Dan itu sangat mudah. Matahari berada di atas ketika tenggelam. Ada di sebelah mana? Barat. Ada di hadapan kita? Tidak. Ada di hadapan kita, sebelah barat, tapi tetap di atas. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat mudah. Allah mengetahui kita semua yang sholat. Ya. Dan orang yang sholat berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu dosanya termasuk dosa besar. Ulama memasukkan min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar orang yang melewati orang yang sholat. Ini udwanun azim, kata Syekh Utsaimin, dosa besar. Dan orang yang melewati orang yang sholat tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif di sini di kitab Umdatul Ahkam, di antaranya hadis dari Abu Juhaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza 'alaihi lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat itu mengetahui
Sekali lagi, seandainya orang yang melewati, orang yang sholat itu tahu madza alaih, ya, apa yang akan ditanggung atasnya, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu, maka dia berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati orang yang sholat, lewati di hadapan orang yang sholat. Qala Abu Nadhr berkata, la adri, saya tidak tahu. Qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan, apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Artinya seandainya dia tahu dosanya, ya, melewati orang yang sholat itu, dia suruh berdiri selama 40 itu, dia akan milih, ya. Dan Abu Nadhr berkata, saya nggak tahu apakah 40 jam atau 40 bulan atau 40 tahun. Disuruh milih seseorang untuk lewat, berhenti, dia akan berhenti walaupun 40 tahun. Nah, kita ketika ada orang sholat, nunggu untuk sholat itu selesai nggak lama. Kalau kita ada keperluan, ya, kita lihat ada yang sholat, jangan lewat di depan orang yang sholat tersebut. Cari jalan yang sekiranya tidak melewati orang tersebut, ya. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan ancaman yang besar bagi orang yang melewati orang yang sholat. Ada beberapa fikih dan faedah dari hadis yang mulia ini. Di antaranya yang pertama, hurmatul musalli. Hurmatul musalli, orang yang sholat itu terhormat. Jadi kehormatan orang yang sholat. Orang yang sholat itu memiliki kehormatannya, kemuliaannya. Jadi orang yang sholat harus dihormati. Di antara penghormatan kepada orang yang sholat ini, haram bagi orang muslim melakukan pelanggaran. Di antaranya adalah melewati orang yang sholat, ya. Faedah yang kedua, haram hukumnya melewati orang yang sholat. Annahu salah tadi, ikhwan, maaf. Tidak haram melewati orang yang sholat fauqa yadai al-musalli. Artinya kalau jauh dari hadapan orang yang sholat. Ulama mengatakan ada perbedaan pendapat, ya, ada yang 3 hasta, ada yang tempat sujud, sampai tempat apa? Sujud. Jadi antum perhatikan, orang sholat itu sujudnya di mana? Nah, itu. Yang haram itu antara tempat sujud dengan dia berdiri. Ini di hadapan orang sholat. Tapi kalau melewati tempat sujud, boleh lewat. Fauqa yadai al-musalli. Maksudnya melewati jauh di atas tempat sujud orang yang sholat itu. Itu baru boleh, ya. Jadi saudara kita sholat, kemudian antum ukur tempat sujudnya dia. Nah, di tempat sujud itu, antara tempat sujud dengan dia berdiri, itu haram. Adapun di luar tempat sujud boleh.
Itu maksud dari la yahrumul mururu fawqa yaday al-musalli. Tidak diharamkan tidak diharamkan melewati fawqa itu lebih, ya, lebih dari tempat sujud orang yang salat. Ya. Nah, kalimat yadai musolli itu kalau berarti dua tangan gitu ya, dari sisi bahasa. Kalau lebih dari dua tangannya itu boleh, tapi ulama membatasinya dengan tempat sujud. Ulama membatasinya dengan apa? Tempat sujud. Dan di syarah juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa tempat sujud ini batasan untuk kita tidak boleh melampauinya atau melewatinya, ya. Nah, faedah yang ketiga, anna al-murur baina yaday al-musalli min kaba'iriz dzunub. Jadi melewati orang yang sholat termasuk dosa besar. Jadi melewati orang yang sholat termasuk dosa besar. Dosa besar ini karena apa? Ada ancaman dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Law ya'lamul mar baina yaday al-musalli madza alaihi. Artinya ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang yang melewati orang yang salat itu tahu ancamannya yang akan dia terima, maka dia lebih baik berdiri selama 40, dan perawi tidak mengetahui apakah 40 jam atau bulan atau 40 tahun, ya. Nah, dan ancamannya sangat mengerikan sekali. Maka dari sini ulama mengatakan bahwa melewati orang yang sholat termasuk dosa besar. Faedah yang keempat, faedah yang keberapa? Keempat, jawazul mubalaghah, jawazu al mubalaghah, bolehnya mengungkapkan kalimat dengan mubalaghah. Mubalaghah ini dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia semacam hiperbola, ya. Semacam hiperbola. Di mana faedah ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakana an yakifa arba'ina kharifan, ya, arba'ina lakana khairan lahu, arba'ina khairan lahu. Jadi Rasul bilang lakana an yakifa arba'ina khairan lahu, ya. Kalau disuruh milih antara untuk lewat orang sholat dengan berdiri, dia lebih memilih berdiri 40, ya. Dalam riwayat yang lain itu 40 tahun, 40 kharif, ya, 40 tahun. Jadi di hadis ini ada perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, saya bacakan, wa qauluhu an yaqifa arba'in adadun mubham. Jadi perkataan dalam hadis dia lebih baik berdiri 40 apa tidak diketahui, adad yang mubham, ya. La nadri arba'ina sa'atan aw arba'ina yawman aw arba'ina syahran aw arba'ina sanatan, la nadri. Kita tidak tahu apakah 40 jam atau 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lakin qad warada fi riwayatil Bazzar arba'ina kharifan. Akan tetapi ada dalam sebuah riwayat, kata beliau riwayat Bazzar, disebutkan 40 tahun. Ya, dalam riwayat Bazzar disebutkan 40
tahun. Arba'ina kharifan. Maksudnya kharifan adalah sanah, ya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, wa ma'lumun annal insana lan yabqa waqifan arba'ina sanah wal musalli aidan lan yabqa musalliyan arba'ina sanatan waqifan fi shalah lakin hadha min babil mubalaghah wal mubalaghatu ta'ti fil qillah wa fil kathrah, ya. Jadi merupakan hal yang maklum bahwa seseorang enggak mungkin berdiri 40 tahun, ya kan? Orang yang sholat juga enggak mungkin berdiri 40 tahun. Makanya ini termasuk mubalaghah. Dalam sebagian keadaan itu diperlukan mubalaghah, ya, mubalaghah. Baik. Faedah berikutnya, faedah yang ke-5. Anna zahirahu al-umum fi tahrimil murur baina yaday al-musalli. Zahirnya hadis ini umum, tidak boleh atau haram hukumnya melewati orang yang sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Baik itu imam, ya, nggak boleh melewati imam, nggak boleh juga orang yang sholat sendirian. Dan disebut di sini au ma'muman atau makmum, ya. Hanya saja untuk yang makmum, sutrahnya adalah sutrahnya imam. Untuk makmum sutrahnya sutrah imam. Jadi kalau antum melewati makmum boleh. Yang tidak boleh itu melewati imam. Apalagi kalau misalkan salah satu di antara kita batal sholat. Dan kalau batal sholat dia harus keluar untuk berwudu. Dan ketika keluar dia tidak bisa misalkan melainkan lewat orang yang sholat. Dari makmum lewat saja. Ya, lewat kemudian berwudu. Setelah wudu lanjutkan sholat. Karena yang tepat adalah melewati makmum boleh, ya. Dan ini akan kita bahas di hadis Abdullah bin Abbas, ya, tentang melewati makmum. Jadi keumumannya disempitkan, dikecualikan untuk makmum. Jadi haram melewati orang yang sholat itu zahirnya umum. Untuk sholat yang sunnah juga sholat yang wajib, ya. Untuk sholat bagi imam atau sendiri atau makmum. Hanya saja dalam masalah makmum ada hadis Ibnu Abbas yang insyaallah akan kita bahas tentang bolehnya melewati makmum, ya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik. Berikutnya hadis ke 114. Tapi sebelumnya, sebelum ke hadis berikutnya, kalau di antum kayaknya bukan 114. 113, iya. Iya. Sebelumnya tidak mengapa melewati orang yang sholat bukan pada tempatnya. Ini enggak ada keharaman, ya. Seperti kalau ada orang sholat di jalan, boleh tidak lewat. Dia sholat di jalan bukan tempat sholat, ya.
maka ini boleh. Misalkan kita lagi ramai di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, sebagian orang sholat di jalan, ya kan, di masjid masih kosong, kecuali kalau di masjid penuh. Nah, di masjid kosong antum tidak bisa lewat, itu boleh lewat kata ulama, ya. Atau sholat di tempat tawaf. Sholat di mana? Di tempat tawaf. Tempat tawaf untuk sholat atau untuk tawaf? Untuk tawaf, ya, bukan untuk sholat. Ketika ada orang yang sholat dan banyak orang yang sholat, boleh kita lewat? Boleh, karena tidak ada kehormatan baginya. Dia telah melakukan udwan, kesalahan, penyimpangan, ya. Di orang yang melakukan kesalahan ini tidak ada kehormatan baginya. Contoh yang lain, sholat di depan pintu. Pintu mana? Pintu masjid. Orang mau pada masuk, orang mau pada keluar, dia sholat di depan pintu. Ya, kita nunggu apa kita lewat? Lewat, ya. Seperti itu. Hadis berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadukum ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apabila salah satu di antara kalian salat menghadap sutrah yang menghalanginya dari manusia, kemudian ada seseorang yang ingin melewatinya, falyadfa'hu, maka cegahlah, ya, maka cegahlah. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan, maka hendaknya dia apa? Falyuqatilhu artinya apa? Ahsant, dipukul, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan maksud dari falyuqatilhu adalah falyadribhu, maka pukullah, darb, ya. Artinya boleh memukul orang yang melewati orang yang sholat, ya. Hanya saja perintah ini antum melihat mudaratnya, ya. Seandainya orang yang nanti antum pukul itu mukul antum, bahkan ngajak berantem, ya, akhirnya gulat, ini jangan dilakukan. Mudaratnya lebih besar, mudaratnya lebih besar, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang nanti mendatangkan mudarat lebih besar, maka kita lebih baik tidak melakukan, dan diam lewat sudah, ya. Atau dengan cara dicegah dulu, dicegah, jangan dipukul tiba-tiba, ya. Karena masih banyak orang yang belum paham hadis ini atau tidak baca hadis ini. Sebenarnya boleh mukul orang yang sholat, itu dibolehkan. Perintah Rasul, falyuqatilhu, pukul dia. Rasul bilang, karena apa? Karena dia syaitan. Coba lihat, orang yang lewatin orang sholat itu syaitan. Kalau bahasa Indonesianya setan, ya. Orang yang lewat di salah satu orang yang sedang sholat atau beberapa orang sholat itu syaitan. Yang mengatakan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa syaitan, ya, dia itu syaitan.
Loh kok manusia? Iya manusia, tapi setan dari kalangan manusia. Kan setan dari kalangan manusia dan jin kan. Minal jinnati wan nas. Ya. Allah perintahkan kita untuk berlindung dari godaan syaitan. Dan syaitan itu minal jinnati wan nas. Syaitan itu ikhwan Allah menyatakan sifat orang yang bangkang, tamarrud, binatang yang bangkang, ya, tiba-tiba nyeruduk orang, itu syaitan. Ya. Jin yang jahat, bangkang, maksiat, itu syaitan. Ya. Begitu juga manusia. Manusia yang tidak punya adab, yang bangkang, yang ingkar, itu syaitan. Pembesar-pembesar kekafiran juga disebut syaitan. Ya. Antum baca tidak surat Al-Baqarah awal-awal? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka ketemu sama orang-orang beriman, mereka bilang kami beriman kepada Allah seperti kalian beriman kan. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka bilang apa? Kami bersama kalian. Lihat, di pembesar-pembesar kekafiran itu Allah nyebutkan syayatinihim, setan-setan mereka. Jadi kasar tidak kalimat setan sebenarnya. Ya Allah yang nyebutkan. Ya, Allah yang nyebutkan setan. Nah, orang yang lewat motong orang sholat antara dia dengan Allah itu setan. Dan boleh dipukul. Tapi sekali lagi lihat apakah nanti mudarat atau tidak. Ya, hati antum cegah. Wajib dicegah. Tapi kalau nanti mudaratnya lebih besar, ya biarkan dia lewat untuk tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, ya. Nah, faedah dari hadis yang mulia ini, anna ittikhadha sutrati laisa biwajibin, bahwa mengambil sutra itu tidak wajib. Ini salah satu pendapat dari pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya, tentang sutra, apakah wajib atau sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memilih pendapat tidak wajib. Kata beliau, anna ittikhadha as-sutrati laysa biwajib, tidak wajib, karena dasarnya adalah hadis ini, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah satu di antara kalian salat kepada sutra, kepada sesuatu yang menghalangi dia dari manusia. Kata beliau, fa hadza yadullu ala anna minal musallin man yusalli ila syai' wa minhum man la yusalli ila syai'. Ini menunjukkan orang yang salat itu ada yang menghadap ke sutra, ada yang tidak memakai sutra. Wala dalila ala ta'thimi man la yusalli ila sutra. Dan tidak ada dalil, tidak ada keterangan akan dosanya orang yang tidak menghadap ke sutra. Bal fi hadithi Ibnu Abbas al-ati ma yadullu ala anna sutra laysa biwajib. Justru nanti ada hadis Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa sutra itu tidak wajib. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Dan masalah ini kita lapang dada, ya. Lapang dada. Ada perbedaan fikih, itu lapang dada. Karena perbedaan ada antara Syekh bin Baz Al-Albani rahimahullah tentang apakah setelah ruku', setelah
mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tangannya bersedekap lagi atau tidak. Ini sesuatu yang harus kita lapang dada. Ya, harus kita lapang dada. Apakah tangan dulu ketika sujud atau lutut dulu? Ya. Ini khilaf yang ma'ruf di antara para ulama, ya. Tapi di sini kita sedang membahas tentang ilmu dan apa yang diistinbatkan oleh ulama supaya kita tahu dalil yang dipakai oleh masing-masing ulama, ya. Faedah yang kedua, jawazul amalil yasiri li islahis shalah bal istihbabuhu. Bolehnya melakukan gerakan yang ringan. Bolehnya melakukan gerakan yang ringan untuk kebaikan salat, untuk kesempurnaan salat. Bahkan ini sunnah. Ya, bahkan ini sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda falyadfa'hu. Jadi kalau ada orang yang salat menghadap ke sutra, kemudian ada orang yang lewat, kata Rasul, cegah. Kalau enggak mau maka pukul. Ya. Jadi dicegah. Kalau tetap lewat, pukul. Antum mau coba? Jadi ketika ada yang lewat, cegah dulu. Cegah. Terus lewat, pukul akhi. Ya, pukul. Nggak taunya ditunggu antum. Tapi antum jelaskan nih hadisnya. Ya tidak? Ini hadisnya. Taib. Jadi melakukan gerakan yang ringan itu boleh untuk kemaslahatan sholat. Kita begini, kemudian kita bergerak, kemudian kita mukul, itu bergerak untuk kemaslahatan sholat dan boleh. Makanya ya seperti yang sudah kita jelaskan dan Syekh Utsaimin menjelaskan, wal harakatu fi sholati khamsatu aqsam. Gerakan dalam sholat ada 5 jenis. Ya, gerakan dalam sholat ada berapa jenis? 5 jenis. Yang pertama, gerakan yang wajib. Ya. Gerakan yang wajib, yang kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, kelima haram. Kalau kita tahu tentang 5 jenis gerakan dalam sholat ini, kita enggak dibingungkan dengan apakah 3 kali gerakan batal sholat atau tidak. Enggak bingung. Ya. Kita harus tahu kaidah 5 gerakan ini dan maknanya. Yang pertama, gerakan sholat yang wajib, artinya gerakan di luar kerjaan sholat, ya. Gerakan sholat yang wajib ini, setiap gerakan yang berkaitan dengan apa? Dengan keabsahan sholat. Artinya kalau tidak gerak, justru tidak sah sholat kita. Ya, maka wajib gerak. Nah, contohnya apa ya ikhwan? Ya, iya, takbir, enggak. Bukan. Contohnya gini. Antum sholat, kemudian ada yang ngasih tahu, Pak, sholatnya salah, kiblatnya bukan ke situ, kiblatnya ke kanan misalkan. Antum kiblatnya bukan ke barat, antum sholat menghadap ke selatan atau ke timur atau ke utara. Antum diam atau menggeser atau mengubah posisi sholat antum? Harus mengubah. Karena kalau misalkan terus sholat sampai salam, sholat antum tidak sah.
Walaupun bergerak lebih dari 3 gerakan, ini wajib dilakukan. Ya. Dan ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, ya. Bainan nas bi Quba fi sholati subuh. Jadi ketika manusia di Masjid Quba salat subuh, idz ja'ahum atin. Kemudian datang orang kepada mereka dan berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an wa qad umira an yastaqbilal ka'bata fastaqbiluha. Sesungguhnya Rasulullah SAW tadi malam turun Al-Quran kepadanya, ya, dan beliau diperintah untuk menghadap ke Ka'bah, maka hendaknya kalian menghadap ke Ka'bah. Dan dijelaskan di hadis ini, wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Awalnya wajah mereka menghadap ke Syam, kemudian mereka mengubah, ya, diri mereka menghadap ke Ka'bah, ya. Nah, ini gerakan yang wajib, ya, gerakan yang wajib. Anda sudah dengar azan, ya? Kita azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Faedahnya masih banyak dari apa yang akan kita bahas. Oleh karena itu insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ana akan jawab yang besar dulu, ya. Ini surat cinta ini. Panjang banget. Persiapannya dari kemarin kayaknya, guys. Ya. Sabtu 30/9/2023. Nulisnya Sabtu ini, ya. Ini hari apa ini? Ini Kamis, ini Sabtu, gimana ceritanya? Sabtu besok tanggal 30, iya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya ingin bertanya. Di wilayah saya bertempat tinggal Pondok Kopi, komplek titik-titik. Nggak usah disebutkan kompleknya, ya. Ada satu orang wanita muda bersuamikan 4 orang laki-laki. Si wanita tersebut punya 2 anak, putri dan 1 putra. Mereka semua hidupnya rukun dan sederhana. Setelah beranjak 8 tahun menikah secara sah kedua suaminya pada minta cerai secara sah juga. Akibat 2 orang suami si wanita tersebut kedapatan mesum di sebuah hotel berbintang di wilayah Bekasi Selatan bersama kekasih simpanannya tersebut. Dalam faedah Islam, apakah istrinya itu ikut menceraikan atau tidak mendengar kabar kedua sah suaminya tersebut berselingkuh? Maklum Bapak Ustadz, sang istri kaya raya di kampung saya mengatakan si istrinya tersebut mendapat gelar titik-titik. Enggak usah Anda sebutkan, ya. Taib, tertanda fulan. Mana fulannya? Enggak usah Anda sebutkan. Taib. Ini sebuah kemaksiatan dan keharaman yang jelas, ya. Hukumnya haram istri punya istri lebih dari istri punya istri punya suami lebih dari 1, ya. Itu hukumnya haram, ya. Tidak boleh dengan alasan apapun, enggak ada dalam Islam istri punya suami 2, ya. Ini nikah jahiliyah namanya. Ya, ini kembali ke masa jahiliyah. Satu istri punya suami banyak, nanti ketika hamil lahir dipilih mana yang cocok. Ya.
ini tidak boleh dan ini haram. Antum yang ngerti begini, ya bilang, nasihati langsung. Ini maksiat besar, nggak boleh. Hukumnya apa? Haram dan tidak sah. Ya, tidak sah menikah dengan suami lebih dari satu. Pernikahannya nggak sah. Ya. Adapun suami kalau punya istri 4, sah tidak? Sah, baru boleh. Ya. Ini istri punya suami 4. Ya, antum kasih tahu. Antum kasih tahu ini hukumnya haram, dan yang antum tanya ini adalah sesuatu hal yang sangat jahiliyah, ya. Dan ana kira antum sudah bisa menangkap maksud ana dan kasih nasihat. Baik. Iya. Ada yang sama sini ya. Iya. Pak Ustadz, pekan yang lalu dibahas tentang sujud sahwi. Cuma kami belum tahu untuk kealpaan yang mana sujud sahwinya sebelum salam dan yang mana yang sujud sahwinya sesudah salam. Selama ini kami hanya mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Ini sama dengan yang ini. Ustadz, kalau tidak salah ingat, pekan lalu antum menjanjikan untuk melanjutkan bahasan tentang kaidah sujud sahwi. Kapan dilakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam, terkait kekurangan, kelebihan dan keraguan-raguan dalam sholat. Barangkali bisa dijelaskan secara singkat atau mungkin ditunda pekan depan jika tidak memungkinkan. Barakallahu fiikum. Ana janji ya? Subhanallah. Saya minta maaf karena lupa ya. Ya. Ini mutawatir nih, semuanya bilang janji ya. Subhanallah. Bukan ahad lagi nih. Iya. Baik. Ana bahas singkat saja. Jadi ada 3. Insyaallah kalau kurang nanti kita bahas pada pekan berikutnya ya. Tapi enggak janji kalau udah dibahas sekarang. Ya, tapi antum ingatkan saya. Ya. Tadi juga di jalan ana ragu, ana mau lanjutkan sujud sahwi atau bahas ini. Ya kan? Anda lihat kayaknya udah semua nih gitu. Anda masuk bab baru akhirnya. Istri saya bilang sujud sahwi belum selesai. Tapi perasaan udah selesai gitu. Anda enggak lihat YouTube-nya. Jadi sujud sahwi kata ulama ada 3 ya. Ada karena kelebihan namanya ziyadah, ada karena kekurangan, ada karena syak, ada karena ragu. Yang kelebihan kaidahnya kullu ziyadatin fi shalah, setiap tambahan dalam salat sujudnya setelah salam. Contohnya misalkan salah satu di antara antum melakukan tambahan ruku dalam salat. Antum ingat, oh ini tambahan nih. Salatnya sah, Anda enggak sengaja. Ya, ketika antum ingat, antum melakukan sujud sahwi. Sujudnya setelah salam. Ya, sujudnya setelah salam. Kullu naqsin, setiap yang kurang sujudnya qabla salam. Kalau kita melakukan kekurangan dalam sholat seperti wajib, kita enggak lakukan. Ya. Dicontohkan dalam pertemuan yang lain, sholat, seseorang sholat atau Rasul sholat misalkan, ya, atau siapa sholat, atau di antara kita sholat maghrib atau sholat isya, kemudian mestinya tasyahud awal, dia tidak tasyahud awal. Ini kurang atau kelebihan? Kurang. Maka sujudnya kapan? Sebelum salam. Kelebihan sujudnya setelah salam, kekurangan sujudnya sebelum salam. Sekarang yang rumit sedikit tentang syak, keraguan. Ya. Yang ragu sujudnya kapan? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Ini masalah. Jawabannya begini.
Ketika ada di antara kita yang ragu, kemudian antum ingat, ini kayaknya 3 gitu. Atau ini kayak 4. Ya. Antum yakin ke-4. Artinya ghalabat dzan. Yakinnya berapa? 4. Ya. Kalau antum lebih cenderung 4 dan lebih yakin ke-4, antum yakinkan itu 4 berarti. Ya. Nah, ketika antum mengambil ini, maka sujudnya setelah salam. Ya, sujudnya setelah salam. Kondisi yang kedua, ada orang ragu, syak, ini 4 atau 3, dan tidak bisa diyakinkan kemananya. Apakah 3 atau 4, blank sudah. Ini syak, betul-betul syak, blank. 4 50, 3 juga 50. Kalau kondisinya seperti ini, maka antum bangun di atas keyakinan. Bangun di atas keyakinan, membangun di atas keyakinan adalah mengambil jumlah yang terendah. Jadi ini 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Blank sudah. Ya, maka ambil berarti 3, ambil 3. Ya. Nah, kalau kondisinya yang kedua ini, antum ambil 3 yang aqal, antum sujud sahwinya sebelum salam. Ada tidak hadisnya? Ada. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari riwayat Imam Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Kalau salah satu antara kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla am thalathan am arba'an falyatrah asyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia enggak tahu ya, apakah 3 atau 4, falyatrah asyak, hilangkan keraguan, wal yabni ala mastaiqona, dan hendaknya dia membangun salatnya di atas keyakinan. Dijelaskan sama Rasul, di atas keyakinan itu adalah di rakaat yang paling sedikit. Ulama menjelaskan rakaat yang paling sedikit. Tsumma yasjud sajdataini qabla an yusallim. Ini kata Rasul. Dijelaskan sama Rasul, sujudnya kapan? Sujudnya sebelum salam. Ya. Kemudian dia sujud sebelum salam. 2 kali sujud sebelum salam. Ini kalau kondisinya dia tidak atau kurang yakin, ya. Nah itu. Nah kalau misalkan nanti kurang jelas, insya Allah kita ulang di pekan depan lagi, ya. Tapi ini bukan janji, tapi antum ingatkan lagi dari awal sebelum anda masuk, antum ingatkan. Anda sudah bawa sebenarnya materinya, anda materinya siapkan tentang masalah ini, yang syak, yang kelebihan, yang kekurangan, dan karena apa? Syak. Allahu a'lam. Itu singkatnya begitu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah setan itu makhluk atau sifat yang ada di diri manusia, bukan makhluk? Karena ada ustadz yang menyatakan kalau setan itu bukan makhluk, melainkan suatu sifat yang ada di manusia. Nah, syaitan, ikhwan yang Allah muliakan, sebagaimana yang dijelaskan beberapa kali, ya, Anda sudah menjelaskan beberapa kali di majelis ini dan majelis yang lain, itu merupakan sifat, ya. Setan itu diantara maknanya pembangkang. Semua yang membangkang disebut syaitan, ya. Dan sifat ini bisa diletakkan kepada siapa saja yang bangkang. Binatang yang membangkang disebut setan. Itu ma'ruf dalam bahasa Arab, ada onta yang bangkang disebut setan. Jadi kalau antum tiba-tiba tidak punya salah, nggak ada angin, nggak ada apa, diseruduk sama kerbau, itu setan. Ya, kerbaunya setan, ya tidak. Ya.
Tapi antum istighfar, jangan-jangan antum ngelamun nggak beres, akhirnya diseruduk kerbau, ya. Baik. Manusia yang membangkang disebut juga setan. Jin yang membangkang disebut setan. Iblis itu dari bangsa apa? Jin. Ya, di surat Al-Kahfi jelas. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Allah katakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu masuk bangsa jin. Jadi pembesar jin itu iblis. Kalau kita punya bapak moyang namanya Adam. Ya, nah iblis dan bala tentaranya itu dari bangsa jin. Dan jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, sama seperti manusia. Ya, sama seperti manusia. Jin yang mengganggu itu setan. Jin yang kafir itu setan. Jin yang fasik itu setan. Ya. Sebagaimana manusia yang jahat itu setan, manusia yang kafir itu setan. Ada azan ketawa-ketawa, nggak sholat, malah ganggu yang sholat, itu setan. Anak yang nggak nurut sama orang tua, setan. Makanya benar sebenarnya ibu kita kalau nyebut anak-anak, setan kamu. Benar atau tidak? Benar, nggak salah. Ibu itu kalau nyebut anak yang dog kalau bahasa Cirebonnya, ya, setan kamu, itu benar akhi, itu sifat. Masa saya dibilang setan? Ya memang setan, gimana ceritanya? Ya, jadi setan itu sifat untuk siapa yang membangkang. Dalilnya apa? Dari surat Al-An'am 112. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan, ya, bagi setiap nabi musuh dari setan bangsa manusia dan setan bangsa jin. Ya, kalau antum ketika ada azan, ya, joget-joget, dangdutan, setan. Ya, makanya Allah sebutkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Itu. Jadi yang mengatakan sifat betul, ya. Tapi kita jaga mulut kalau anak kita bandel, ya, jangan bilang setan kamu. Jangan, didoakan saja. Didoakan. Nanti dapat ilmu baru nih, pulang istri bangkang, setan. Suami gak sholat, setan kamu. Jangan, itu bukan untuk diomongkan ke anak, ke istri, ke suami, bukan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz beserta keluarga dan kaum muslimin semuanya dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana izin bertanya, bagaimana kalau yang lewat itu anak kecil? Apakah sikap kita sama dengan yang Ustaz sampaikan sebelumnya? Iya sama, hanya saja jangan dipukul. Masih kecil belum ngerti, ya kan? Dijaga, dia lewat tetap lewat. Ya dijaga lagi, ditolak. Kalau tetap lewat ya sudah, antum sholat lanjutkan. Ya. Nah, sikapnya sama, harus dihalangi orang yang lewat itu. Iya. Semoga Allah menjaga antum dan kita semua. Ketika sholat berjamaah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka apakah makmum langsung membaca zikir ketika i'tidal atau membaca sami Allahu liman hamidah dahulu baru kemudian membaca zikir i'tidal?
Karena kalau kita lihat orang yang sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka langsung dijawab dengan bacaan Rabbana walakal hamdu. Maka mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Iya betul, ada perbedaan pendapat antara ulama tentang setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah bagi makmum apakah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah lagi atau tidak. Ya, yang tepat adalah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Anas yang Anas sudah bahas itu di majelis ini, ya. Ada hadis yang antum bisa lihat, ya. Ini saja ikhwan yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.